yang tempat jatuhnya pesawat Belanda tahun 1937 ya Pak ya, tahun 1937 tuh. Bangunan tapi ya bau-bau yang inilah Anjir gitu Pak. Padahal kejadiannya kan tahun 1937 Pak. ya, tapi kan Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah malam hari ini kita masih kembali ke channel Pos Ronda. Seperti biasa di malam Jumat ini kita ronda di lingkungan kita, di kompleks kita bersama para warga Pos Ronda malam ini. Alhamdulillah kita masih bisa lanjut untuk cari lagi spot-spot yang menarik malam ini. Mungkin ada usul nggak malam ini ke spot mana lagi kita Pak? Mungkin di arah kanan Pak, ada sungai kayaknya. Oh iya, ada sungai ini Pak di situ. Itu udah ada aliran sungai di lingkungan RT kita masih. Iya. Jadi masih wajar lah kita ronda ke sana ya Pak ya. Iya benar, masih wilayah kita. Masih wilayah kita ya Pak. Jadi di situ ada sungai namanya Sungai Putat Pak. Oh, Nah, di situ juga ada ada sejarah di situ. Tahun 1937 tuh ada pesawat punya Belanda jatuh di sekitar aliran. pinggir aliran sungai itu ya Pak ya. Oke, langsung saja kita keliling ke sana sambil kita ronda ya Pak malam ini ya. Benar. Iya, ayo kita ke spot. Oke, let's go. Tapi warga yakin kan kita mau ke sana kan? Soalnya ini tempat cukup sepintas. iya, cukup angker Pak. Ini tempat ini cukup angker. Yakin ya warga kita mau ke sana ya. Kita harus siapkan mental ini. Kita cek dulu. Mungkin di sana juga ada warga yang tidak dikenal. Iya. Kan malam juga. Dari Coba dunia lain ya Pak ya. Maksudnya sekalian kita keliling kalau ada gerak-gerik mencurigakan. Benar. Mana benar. tahu ada orang Untuk yang keamanan ya antisipasi. benar. Ada yang mau berbuat jahat kan. Iya benar. Sekarang sudah jam 12. Jam 12 mungkin malam. setengah jam lah. Kita ke dalam sana Pak ya. Iya. Oke, ayo warga kita ikut ya. Ya seperti inilah cuaca habis hujan, suara kodok, suara jangkrik, suara-suara yang aneh lah. Ayo. Ya, jadi kemarin, nah ini ada apa? Ada warga Pos Ronda, Pak Edi. Ya, Pak Edi ya. Kemarin mancing kelar jam berapa, Pak? Paling jam 11 Pak kemarin. Jam 11 malam ya. Dapatnya berapa? Kurang lebih 3 kilo itu. Tapi aman-aman aja, Pak. Nggak ada penampakan apa, nggak ada suara-suara aneh, nggak ada, Pak ya. Cuma ada bayangan kalau nggak salah itu terlintas. Cuma ada bayangan itu. Bayangan. Ya. Setelah kami pulang dari kolam kemarin, Pak. Pas waktu itu kan. Hmm. Dari itu kita putuskan untuk pulang. Iya. Itu ada orang main nggak Pak? Nggak numpang lewat. Ya, jadi alhamdulillah setiap perumahan kita ini warganya tiap perumahan masing-masing tuh mengadakan jaga malam di sini di RT 02. Untuk keamanan nanti agak ini diperketat. Untuk Nah, jadi warga ada bapak-bapak di lingkungan lain juga yang sambil jaga malam ini warga. Iya, keliling dulu ronda. Buat konten. Nyari lokal obat lepas. Iya ya. Suara jangkrik tuh. Suara jangkrik itu Udah mulai ini Pak, mulai panas suara jangkriknya Pak. mendekati lokasi. Iya. Sekitar
50 meter lagi lah mungkin ya. Kalau saya mau cari ikan di sini nggak berani malam, Pak. Kalau cari ikan sini Pak ya. Karena kenapa Pak? Kau ada aja. Nah, di sini kan kalau menurut Kayak belik ya di rumah. orang bisa dibilang orang lama lah di sini. Mm-mm. Harus hati-hati lah. Sini Pak ya. Ada hewan yang buas. Di sini halus, di sini sangat. Di sini Pak ya. Ya Sungai Putat ini. Nanti kita Dulu- saksikan Heeh. lokasinya itu. Iya, Nanti lokasinya. kita lihat langsung kan. Sungai Ini Putat. tanpa ada rekayasa. Kan? Iya, Sungai Putat ini sejarahnya katanya mitosnya juga. Bukan mitos sih. Sejarahnya tuh sungai dulu dipakai buat alirannya kan nyambung. Iya. Dari apa? Dari tempat kita ini ke Sungai Gasing. Tembus juga ke Ampera, Pak. Nah, benar kan? Ke jembatan Ampera kan. Sungai Musi tembusannya. Jadi ini anak Sungai Musi lah. Bisa dibilang kan. Dulunya di sini dipakai warga tuh mayoritas warga sini nih, Pak. Istilahnya bahasa sini panglong kayu. Penebang kayu yang ambil dari hutan pakai Lewatnya sini ya. perahu lewat sini dia, Pak. Perahu lewat. Iya. Tuh, Pak Anwar, bener nggak suara burung ketuk-ketuk itu burung apa itu, Pak? Mungkin Kak Edi lebih paham Burung itu ya? Burung apa itu? Burung hantu Burung ya? hantu. Memang wajar sih, ini kan malam hari. Iya. Jadi kalau Nah, tuh spotnya udah mulai masuk kita, warga. Lokasi langsung lurus aja kita ya. Iya, tinggal beberapa meter lagi lah. lumayan serem warga. Suara-suara burung malam, suara-suara. Wah, yang aneh-aneh udah mulai ini. Yuk, kita masuk ke dalam. Ini sudah ditumbuhin pohon beringin yang mulai mau gede nih, Pak. Oh, ini Pak ya. Iya, iya. Kalau ini kan kita hati-hati. Benar. Benar. Di sini masih belum ada instalasi lampu ya. Ya, belum Pak. Soalnya jalannya juga masih tanah ya. Masih asli. Masih asli. Masih asli. Belum ada pengeboran jalan. Betul. Udah mulai deket. Makin ke dalam makin gelap warga. Makin ke dalam makin gelap, suasana makin wah pokoknya. Ayolah ikuti terus aja lah ya. Semoga kita berangkat ke sini nggak ada hal-hal yang Amin. terjadi yang kita tidak inginkan. Amin. Namun kita menurut cerita di sini hal-hal yang positif kita dapat. Sini Pak ya. Tapi niat kita kan baik. Iya. Kita nggak bakalan merusak alam. Iya, benar. Sekitar tempat mereka kan. Iya. Nah ini udah mulai kelihatan warga. Istilahnya aliran anak-anak dari anak sungai lah kali ya. Pinggir-pinggir ini. Ini bisa dilihat Pak Puji. Nah tuh. Ini kalau nggak pakai penerang kita ini susah masuk ke pekarangan ini. Iya benar. Nah ini mulai kelihatan udah nih. Oh, ini warga. Ini udah mulai kelihatan Sungai Putat Sejuta Misteri. Ada orang mancing di waktu sore. Iya, Di sini ada timbul hewan yang buas. di sini Pak ya. Hewan buas apa itu Pak? Buaya di sini timbul. Oh. Ya, makanya di sini kita harus hati-hati, kita jaga jarak Bismillah aja lah ya. air sungainya. Iya. Jangan terlalu ke bawah. Jadi sungai ini kurang lebih lebarnya ada sekitar mungkin ada sekitar 20 meter ada lah ya. Ada yang Dia menjulang dari blur-blur, Gasing, blur, ngeblur ya. 2000. Wah, Yes, jadi lebar sungai ini ada sekitar 20 meter ini Pak. kurang Di- lebih tuh. dari induk Kurang sungai. lebih. Kalau panjangnya ini ya tadi sesuai kita bicarakan tadi sampai ke daerah tembus ke Gasing ini. Iya, Hmm. jadi untuk aliran sungainya ini di induk sungainya dari Gasing Laut namanya Pak ya. Gasing laut itu.
dari awalnya tuh dari Sungai Musi dulu, Ampera itu Pak. Sungai Musi jalurnya lanjut ke Gasing Laut, dari Gasing Laut ke sini, ini alirannya terus tembus ke Talang Bututu. Nah ini tembusnya kabarnya sampai ke Banyuasin, Banyuasin ya, sampai ke Banyuasin Pak. Kabupaten Banyuasin. Nah ini kan sudah mulai sepi, mulai apa, bukan mulai sepi sih, memang Ini sepi, mulai suasana sudah malam iya, dan cuacanya di sini sangat gelap. iya, Nah itu Pak, ada yang suara yang ngelempar iya Pak. batu tapi Nah itu Pak, airnya nggak gerak itu. kalau malam gini tuh yang kita cari-cari, yang kita kan Pak, suara-suara aneh, batu lempar. Wah tuh, kedengeran nggak Pak tuh? Asli Pak, nggak ada, tapi di tengah sini nggak ada itu. Nggak ada. Airnya nggak goyang itu. Tapi lihat di ujung sana itu Pak, kayak ada bias-biasan kayak kemarin kata kita. Ini banyak sekali bias-biasan di situ Pak Budi. Lihat Pak Budi. Kita keliling lagi lah Pak ke pinggir-pinggir situ ya. Ayo warga, yuk ikuti kita. Kita telusuri. Kita telusuri. Wah ini jalannya warga cukup Sangat ekstrim ini. ini. Hati-hati, Jadi nanti kepleset. kameramen, warga lainnya yuk. Nah warga, makin ke dalam makin gelap, jalan makin jelek, tapi kita tetap harus, karena sesuai tadi kita cari, bukan kita cari, titiknya udah mulai ketemu, yang tempat jatuhnya pesawat Belanda tahun 1937 ya Pak ya, tahun 1937. Tuh suara burung, dengeran nggak? Nah ayo, siapa tahu kita dapat penemuan apa aja, yuk dalam. Makin ke dalam ya, makin kayak hutan ya Pak dia. sekeliling kita ini penuh dengan pohon yang sangat-sangat besar. Iya pohon-pohon Pak ya. Mungkin kameramen nanti bisa mengambil ini ya. Iya. Coba kameramen tuh lihat pohon-pohon yang sangat besar itu. Tapi udah mulai Ini pohon-pohon tua ini Pak ya. udah Iya. mulai ditebang nih Pak ya. Ya. Tapi mau nebakinnya itu Pak, nggak sembarang orang. Iya ya. Iya. Harus minta izin dulu di sini. Harus izin benar. Ya. Tuh warga, ini burung warga. Itu Wah, kayak menyambut kedatangan kita Pak ya. Bismillah aja. Iya. Assalamualaikum. Ini Pak, kayak ada tampak bangunan tapi kayaknya orangnya Iya bangunan batal, bangunan terbengkalai ini Pak. Iya, bangunan terbengkalai. Bangunan terbengkalai Pak. Wah, saya sudah merinding Pak. Sini Pak ya. Iya. Wah. Nah ini bangunan tua ini Pak. Bangunan tua, nggak tahu pemiliknya siapa. Nah iya. Ini bangunan tua ini ya. Bangunan tua. Udah lama ya Pak ya. Terbengkalai ini Pak. Entah kenapa nggak dilanjutkan ya. Ini sayang ini. Mungkin nggak sanggup tinggal di sini Pak. Iya. Iya. Gelap. Udah kayak pinggir hutan sih. Dalam sana hutan sih Pak. Ya di sana ujung sana itu hutan ini itu. Ah ini Hutan itu. warga, aliran sungai ini yang tadi tembus ke tempat kita. Lemparan batu tuh. Oh. Tuh. Mungkin bisa disut Pak Endo. Nah, jadi warga, yang tadi jatuhnya pesawat tahun 1937, nggak apa-apa sambil lihat referensi ya. Ini itu waktunya 6 Oktober 1937.
Tempatnya Palembang. Peristiwa Speech adalah pesawat KLM dari jenis Douglas DC-2 bermesin ganda dengan kapasitas 14 penumpang. Pesawat dengan kode PH-ALS ini melayani rute Belanda ke Hindia Belanda dan sebaliknya. Pada tanggal 6 Oktober 1937, pesawat ini lepas landas dari Talang Betutu, Palembang. Nah, Talang Betutu ini daerah kita ini Talang Betutu, warga. Ini lepas seberang air itu udah Talang Betutu, Pak. Jadi Berarti dia baru mau ini ya? iya, lepas landasnya dari Talang Betutu tuh ada dulu ada landasan Dia Belanda. baru dong naik. Iya, baru naik, Pak. Landasan Belanda namanya Pangkalan Benteng, Pak. Barunya udah jatuh lagi. Iya. Dari Talang Betutu menuju Singapura sebagai sebagian dari perjalanan dari Jakarta menuju Belanda dengan membawa 7 penumpang dan 4 awak pesawat. Mesin kiri pesawat jatuh, membuat pesawat langsung kehilangan keseimbangan, menebas pepohonan di bawahnya dan jatuh menghantam tanah. Dalam keadaan ini 3 awak dan seorang penumpang tewas. Nah, jadi di sini pesawat Si korbannya 4. Speed korbannya 4 orang. Itu, Pak, ya. Ini 200 meter. Nah, jadi bandara itu ada di seberang sungai sana. Talang Betutu itu namanya. Dulu, sekarang udah nggak ada lagi, masih ada puing-puingnya aja. Itu Bandara Pangkalan Benteng namanya. Ada daerahnya namanya, sekarang dijadiin nama daerah. Nah, lokasi jatuhnya di situ, warga. Ada tiang sutet listrik itu di sebelah kiri bawah itu. Nah, itu bekas bangunan. Di seberang bangunan itu, warga. Itu yang menyebabkan 4 orang tewas dalam pesawat itu kan. Itu ada tiang sutet sekitar 50 meter sebelah kiri. Lokasi jatuhnya di situ. Jadi warga Pos Ronda, bapak-bapak sekalian, mungkin walaupun kita baru di sini ya, ada nggak yang pernah dengar atau pernah ngerasa hal-hal janggal, misteri lah di sekitar lokasi jatuhnya ini, Pak? Mungkin kalau saya sendiri yang sebelumnya pernah kan main ke sini ya. Pernah ke sini, Pak? Pernah. Saya bermotor kan. Iya. Sini kan jalan-jalan. Tapi siang hari, Pak. Jadi ini apa namanya? Nggak begitu ini kalau siang hari. Nggak Kalau malam kelihatan saya apa ya. pernah. Tapi udah kerasa aura-aura mistis gitu, Ya, Pak, ya. mungkin olehnya di sini kan rumput itu kan tinggi-tinggi. Iya. Waktu sebelum Iya, sebelum ini udah mulai apa namanya? dibersihin eksavator ya. Iya, bersihin pakai eksavator. Kemarin rumput masih tinggi nih, jadi masuk ke sini masih serut. Iya. Wah, Pak Andre ini, Pak Andre juga sering belusukan di sini, warga. Pantai juga. Iya, Pak Andre mungkin pernah main ke sini ngelihat atau pernah Pak sore tapi sore di sini, Pak, ya? Iya. Oh, pernah ngelihat sesuatu nggak, Pak? Yang aneh, yang lihat tuh enggak aromanya beda. aroma, Pak, ya? Bau Aromanya ya, apa lah itu, aroma. Pak? Ya bau-bau yang inilah. Anjir gitu, Pak. Padahal kejadian ini kan tahun 1937, Pak. Ya, tapi kan arwahnya masuk ke tayangan. Oh, pendapat Pak Andre gitulah ya. Dan ini baru kali pertama saya malam di sini. Mungkin bagi warga yang lain ini juga mungkin baru pertama Iya. kali ya. Malam pertama Ini kita baru kesini. saya Pak. merasa, maksudnya dalam artian kalau malam beda. Kalau di kolam pemancingan kemarin masih bisa ketawa, tapi di sini kayaknya berat, warga. Buat kita ketawa di sini. Karena auranya memang mistis. Tuh, burung. Para burungnya serem-serem di sini. Tapi di lokasi kita berdiri sini sama di tengah-tengah apa namanya rumputan di tengah situ memang agak beda kayaknya di situ. Iya, rumputannya, Pak. Dan coba kita telusuri lagi yuk. Ganjel Sungai. Tahun 1937 memang kabarnya udah ketutup, dan warga, ada beberapa warga itu namanya, salah satu warga maksudnya Kak Nang, orang lama di sini. Dia waktu dia apa namanya, orang tuanya masih ada dulu, dia belum ada, tapi cerita dari orang tua, puing-puing kayak roda pesawat itu ketemu, ada bagian yang apa, Ketemu. yang saat yang jatuh itu kan. Bagian yang ketemu. Kira-kira lokasinya di mana? Itu tadi, Pak, lokasinya Di tengah-tengah ya. Oh, iya, kita di susah belakang. juga Sama, masuk akses. karena ini pemirsa apa namanya? sama Rumput, iya semak-semak ini Di belakang sangat tinggi sekali. pohon-pohon besar ini. Dan kita pun tidak tahu di dalam. iya, Itu di kan dalamnya kita ada apa. antisipasi Benar, biar benar, Pak. tidak membahayakan kami kan. Benar, Pak. Demi Untuk keselamatan kita sendiri. warga, kita jaga-jagalah tetap support-supportnya ya kan, Iya. untuk kita masuk.
Kameramen bisa lihat ini ada pohon-pohon besar. Keselamatan warga pos ronda ini banyak nih warga pos Kurang ronda. dari 300 Kiri juga meter. antisipasi Ya. Pak. Iya. Karena Nah, itu di itu belakang sungai itu kita lepas. nggak tahu kan isinya. Benar. Tapi kita menuju ke lokasi itu tampaknya nggak bisa nih, Pak. Terhalang oleh jalannya nggak memadai. Sudah penuh dengan rumput-rumput dan kayu-kayu yang besar ini. Iya. Ini memang aliran sungai ini warga kalau mau ditelusuri panjang sekali. Sekarang bagus sekali ya udah kayak apa? Ya udah mulai. Ini mungkin kalau di aspal Rata, wah enak sekali berlewat. Iya, di kiri aspal. pakai motor. Mudah-mudahan ke depan jadi jalan lah Pak ya ini ya. Enak sekali. Tuh warga alirannya. Kalau ditelusuri terus sampai desa Gasing mungkin ada sekitar 30 kilo, nggak mungkin lah ya sambil jalan ke sana kan ya. Enggak mungkin lagi kan. Mungkin sampai ke ujung-ujung. Iya Pak, mungkin sampai ujung-ujung sungai. Itu ujung situ ada Ada. tempat camping kan. Iya, tema ya. Dulu camping. Binatang buas masih banyak di sini Pak. Ya itu masalahnya kita harus di tengah-tengah, jangan terlalu pinggir. Tengah-tengah. Ya memang nggak makan nasi Pak, cuma lalapannya kita Pak. Itu. Ya itu yang bikin bahaya. Wah. Coba Om Ajit. Ada apa di tengah-tengah? Yang biasa berani nerabas rawa-rawa ini Pak Edi nih. Oh, Pak Edi itu jalan sendirian tuh kemana tuh? Wah dia orangnya memang berani. Jalannya terakhir. Oh ada jalan Pak ini Pak. Masih ada jalan Pak. Daerah sini yang bisa kita jangkau dengan jalan kaki. Lokasinya batas ini. Iya. Sungainya itu Pak, ada di sebelah kiri. Oh, sungainya ada di mana Pak? Sebelah kiri. Akhirin ya. Mungkin kita juga sedikit bisa jelaskan Om ke penonton kan bahwa ini kan situasinya malam hari. Iya. Mungkin view kita, gambar kita kurang jelas ya mohon dimaklumi karena alatnya kan ala kadarnya. Kadar kita masih merintis. Dan di sebelah belakang Om Agung ini juga sebenarnya sungai loh. Kalau Sungai, Pak. mungkin di shoot Bisa view-nya itu sungai sebenarnya, cuman mungkin kurang jelas. Kami mohon maaf Mohon maaf. Nah, ya dengan karena peralatan yang terbatas, doakan aja virus kita naik jam tayang. Jadi Bisa kita lah, pakai upgrade kamera lagi, ya. Om. Upgrade ya Pak. Ya masalah kadang mancing gimana? Di mana Pak ada orang main? Ya kayak ada pelampung dari. Sumpah nggak galau tiga. berarti orang tiga. Orang tiga. Mana? Pak Puji lihat tadi. Iya sama aja juga. Pak Majid juga lihat Iya. tadi. Ada pelampung. Lokasinya di mana? Sih. Pinggir-pinggir sini. Kiri juga ada. Iya. Itu perasaan Om. Tidak serius. Mandi sama Buja aja. Tidak main-main ya. Ada ya Pak tadi. Sikat di sini lari. Dua aja sini. Enggak, kalau logikanya kalau orang mancing ya mancing aja, nggak mungkin kan dia lari. Iya. Ada rumah di sana Pak ya. Satu rumah juga ini ya. Ya, jadi warga udah cukup jauh juga perjalanan kita kan. Bahas mulai Lemparan batu tadi. lemparan batu tadi. Disambut dengan lemparan batu. Iya, kita datang disambut lemparan batu. Juga tadi salah satu warga pos ronda, Pak Puji sama Pak Ajit tadi ngelihat ada yang Kayak mancing. ada orang mancing di sungai ini, Pak. Iya, Padahal dia enggak berdua satu lihat. orang pun di sini Mungkin kalau mancing malam kan. Iya, mungkin Nggak kalau cuma berani. Pak Puji aja mungkin lah ya. Ini orang dua yang lihat Pak. Iya, Cuma benar. nggak ada yang mancing. Tuh. Jadi kita udah lihat juga tadi spot tempat pesawat jatuh itu. Ya semoga walaupun udah lama kejadian ini kita doakan semoga semoga awak-awak pesawat serta isinya husnul khotimah lah Pak ya. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Jadi itulah malam ini warga ke pos ronda udah cukup, mungkin malam ini kita bahas dengar lah kayak kalau bahas di sini kayaknya ngeri kita. Oh enggak enak lah. Kayak enak di sini. Iya, benar. Mungkin ada ya gitulah. Iya, benar. Ayo. Aduh, lumayan
capek, lumayan jauh ya Pak ya, Keringetan sampai keringetan semua ini warga Pos Ronda ini. malam. Wah, malam ini memang. Nah, jadi itulah tadi spot-spot yang kita lihat. Ada tempat pesawat jatuh, ada sungai tua, sungai putat, ada misteri jadi orang mancing, nggak ada orangnya tadi ya Pak ya. Ya, alhamdulillah malam ini kunjungan kita nggak ada, Lancar. iya nggak ada hambatan, lancar Pak. Tambah sedikit Pak. Iya, Indo. Mungkin yang kita sorot nanti kita review lagi di sore hari atau di siang hari Ya. biar semuanya Kelihatan, Iya. karena tadi gelap kan. Ya itu saja warga Pos Ronda. Malam ini sampai di sini podcast sama review tempat tadi kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, Like like, dan komen, dan share. share. Share sebanyak Terima kasih. Oke.